dan tidak berhenti untuk melangkah maju. Sahabat Indonesia, jumpa lagi bersama saya Jenny Sulta. Hari ini saya akan berada dengan seseorang yang luar biasa, seorang pengusaha muda, dan selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk berjumpa dan bercerita banyak tentang apa yang dia lakukan. Kita akan nikmati wawancara berikut ini. Yuk kita saksikan bersama-sama. Halo sahabat Indonesia, apa kabar? Salam sehat untuk Anda. Kembali lagi Anda berjumpa dengan saya Jenty Sita hari ini. Saya tidak sendiri, di samping kanan saya ada seorang pengusaha muda yang ganteng. Selamat malam, Pak William Henry, apa kabar? Baik. Oke, selamat datang di Kota Sorong. Siap. Bagaimana perasaannya? Ya, baik. Sehat selalu nih? Sehat. Oke, baik. Pemirsa dan juga sahabat Indonesia di mana saja Anda berada, Pak William Henry ini, beliau adalah Ketua HIPMI Papua Barat. Anda tahu apa itu HIPMI? Untuk lebih lanjut, saya akan bertanya langsung kepada Ketua HIPMI Papua Barat. Pak William, kita tahu sendiri bahwa HIPMI ini adalah himpunan pengusaha muda Indonesia, dan Anda adalah salah satu Ketua HIPMI yang paling muda yang ada di Papua Barat, yang pernah ada, yang pernah kami tahu. Bagaimana proses sehingga Anda bisa menjadi Ketua HIPMI awalnya? Saya William Hendrix, menjadi Papua Barat periode 2021-2024. Saya jujur memang bulan kader HIPMI. Saya sebelum menjadi Ketua Umum HIPMI Papua Barat, saya sebelumnya menjadi Ketua HIPMI BPC Kalimantan. Dan BPC Kalimantan pertama kali saya diutus, saya menjadi Ketua Umum HIPMI pertama dari Kalimantan. Jadi memang kalau HIPMI itu memang saya berjenjang, bukan saya langsung tiba-tiba di provinsi. Tapi sebelumnya saya menjadi anggota biasa, terus jadi pengurus BPC dan jadi ketua BPD. Dan itu kita lakukan dalam musda kelima BPD HIPMI Papua Barat. Kapan Anda dilantik menjadi Ketua HIPMI Papua Barat? Musda itu November 2021. Dan mungkin HIPMI di Papua Barat sudah sekitar 4 sama saya pengurusan kelima. Jadi mungkin sekitar 12 tahun lamanya HIPMI Papua Barat sebagai ketua. Boleh tahu umur Anda sekarang berapa menjabat sebagai Ketua HIPMI? Saya waktu dilantik dan itu pemilihan itu masih 26 tahun ya. Kalau sekarang sudah 27 tahun. Luar biasa sekali. Ya, kita tahu bahwa kalau jadi Ketua HIPMI itu atau pimpinan yang besar itu biasa di atas umur 40-an ya. Tapi kami mempunyai istilahnya pencerahan, ada aura baru, tidak selamanya yang tua, tapi juga ada generasi muda yang dengan semangat baru dan juga dengan strategi yang luar biasa tentunya. Nah, kemudian peranan HIPMI sendiri dalam masyarakat seperti apa sepanjang Anda menjadi Ketua HIPMI? Ya, saya selalu berparadigma bahwa visi misi saya, penjabat saya sampaikan bahwa HIPMI bukan saja tempat berkumpul para pengusaha muda, tapi bagaimana HIPMI punya tanggung jawab untuk menciptakan pengusaha-pengusaha muda di Papua Barat. Kita sadari sendiri bahwa pengusaha yang berada di Papua Barat, terutama pengusaha lokal itu sangat sedikit. Kebanyakan cuma urus proyek, selesai itu cuma dipakai makan cukup atau juga dijual. Sedangkan saya rasa bahwa semua ekspektasi pemuda-pemuda di Papua Barat itu cuma mengandalkan bahwa kedepan jadi PNS, kedepan jadi TNI Polri. Sedangkan kita ini baru 3-4% pengusaha Indonesia nasional kita atau pengusaha di Indonesia. Sedangkan kita butuh sebagai negara maju itu 11-12%. Jadi kita masih kurang sekali banyak. Kita masih kalah dengan Malaysia, apalagi dengan Singapura 9%. Jadi itu menjadi tanggung jawab saya sebagai Papua Barat. Saya tidak pernah berdiri bagaimana merangkul semua kawan elemen, semua masyarakat yang ingin menjadi pengusaha yang kita sama-sama berbagi. Karena ini tanggung jawab kita bersama. Karena HIPMI juga kita dibatasi oleh umur. Umur paling lama menjadi kader aktif di HIPMI itu 41 tahun di masa pengurusannya. Jadi kalau 41 masih pengurusan masih bisa sampai 44. Dan kalau 40 dia masuk berarti 43 dia harus mau. Baik. Dalam HIPMI itu sendiri kan tentu Anda tidak bekerja sendiri.
Anda punya istilahnya punya bawahan atau staff atau bahkan bidang-bidang. Ada berapa bidang yang ada di HIPMI sendiri? Bisa Pak William jelaskan? Oke, saya mau jelaskan bahwa di HIPMI saya ketua umum, ada 3 wakil ketua umum, ada sekretaris umum, Iya. ada wakil sekretaris umum, bendahara umum, dan juga wakil bendahara umum. Dan punya 10 ketua bidang. Pertama organisasi dan kaderisasi, kedua perbankan, ketiga industrian, keempat BUMN, olahraga, dan seterusnya, olahraga, hubungan internasional, konstruksi, dan lain-lain. Baik, yang paling menarik untuk saya itu apa sih HIPMI Go to Campus? Bisa jelaskan dulu ini? Oke, karena sekarang memang program HIPMI Go to Campus itu sudah terjalan, sudah ada programnya. Tapi mungkin di Papua Barat sebelumnya belum terlalu populer ya. Tapi saya kemarin mungkin sudah masuk di 2 kampus dan sampaikan saya lakukan HIPMI Go to Campus. Kenapa saya lakukan HIPMI Go to Campus? Karena saya punya kesadaran bahwa hari ini tingkat partisipasi dan keinginan adik-adik mahasiswa untuk jadi pengusaha itu kecil. Semua sampaikan selalu bahwa ya ingin jadi PNS, ingin jadi polisi, TNI, Polri, dan menjadi karyawan saja. Sekarang kita butuh banyak pengusaha. Makanya saya sebagai ketua HIPMI merasa bahwa saya punya tanggung jawab untuk bagaimana menyebarkan dan mengirim aura untuk menyemati semua bahwa harus jadi pengusaha, dan itu tanggung jawab kita sebagai mungkin pengusaha yang sudah duluan. Saat itu menjadi tanggung jawab kita. Saya selalu sampaikan bahwa pengusaha sukses atau orang sukses harus berani keluar dari zona nyaman. Karena saya juga pernah alami hal seperti itu. Baik, itu penjelasan yang sangat luar biasa. Tetapi orang berpikir bahwa menjadi pengusaha pasti membutuhkan modal yang besar. Kemudian harus mempunyai niat. Kalau tidak mencoba tidak akan berhasil. Hanya yang kalah atau merasa katakanlah kolaps atau belum tidak terus sudah mau maju lagi. Kiat-kiat seperti ini menurut Anda bagaimana supaya generasi muda yang sekarang tertarik untuk menjadi pengusaha, jadi tidak harus ASN saja gitu. Menurut Anda bagaimana? Memang semua menjadi satu kendala bahwa modal menjadi satu musuh yang paling mengerikan untuk para pengusaha pemula. Tapi setiap ada masalah pasti ada jalan keluar. Yang tadi saya ulangi lagi bahwa saya sampaikan bahwa orang sukses dan pengusaha sukses berani keluar dari zona nyaman. Kalau dia nggak pernah keluar dari zona nyaman, dia jadi pegawai negeri, dia jadi karyawan, mungkin dia jadi TNI Polri karena nyaman selalu di zona itu. Tapi kalau pengusaha, saya juga awali usaha bukan dari orang tua ya, bukan dari saya sendiri, bahwa memang modal itu menjadi hal yang utama, tapi bagaimana kita menunjukkan diri kita, kredibilitas kita, percaya bahwa semua akan dimudahkan. Ini dari pengusaha itu kan harus komunikasinya baik, kualitasnya bagus, komitmennya masih konsisten. Saya bilang 4 kali. Komunikasi baik, kualitasnya baik, komitmennya baik, pasti dia konsisten. Kita butuh 4 itu. Dan itu kunci untuk menjadi seorang pengusaha. Baik, jika suatu waktu ada salah satu kampus contoh di Kota Sorong yang mengundang Pak William untuk misalnya kuliah umum atau memberikan motivasi kepada mahasiswa fakultas tertentu untuk bagaimana menjadi pengusaha yang mandiri. Mungkin awalnya bukan modal dulu, tapi apa yang dia mau buat dulu, planning misalnya, gitu. Boleh, saya sangat menerima kapan ada undangan ada di kampus, saya sudah siap. Karena saya rasa buat tanggung jawab kita bersama, bagaimana kita menjadi spirit, memberi spirit untuk adik-adik kita, teman-teman kita yang lain supaya menjadi pengusaha. Sebenarnya memang semua hal untuk sukses itu tidak ada yang mudah. Istilahnya tidak ada kapten gulung di lautan yang teduh. Iya. Tapi bagaimana kapten yang gulung di lautan yang teduh. Sebab kalau tidak ada ngomong gak ada tantangan. Gak ada tantangan. Tadi biasa-biasa aja. Ya harus saya cerita sedikit tentang pengalaman pribadi saya, bahwa saya mulai hal itu awal semua sulit. Tapi bagaimana saya punya niat, saya punya kapasitas saya, kredibilitas saya, perlahan-lahan orang pasti akan menyadari bahwa kita mampu. Apalagi saya dulu mulai usaha di usia sangat muda ya, mungkin sekitar 10-12 tahun lalu. Selesai SMA itu jadi banyak tantangan dan banyak juga problemnya, ya luar biasa. Tapi tadi Pak William sempat saya tangkap bahwa Anda tidak mengandalkan orang tua dalam berusaha. Boleh tahu usaha apa yang Anda kelola sehingga Anda sukses dan kemudian Anda dipilih menjadi ketua HIPMI Papua Barat? Saya dulu kalau usaha ini sudah coba semua ya. Pertama dulu pernah berhasil
hasil bumi, terus juga ya dagang kecil-kecilan, terus juga kerja kontraktor dari 50 juta, 100 juta, sampai bikin hari ini. Luar biasa, jadi itu proses dan bertahap. Pernah Anda merasa ada di zona tidak nyaman, kemudian Anda berniat atau tetap Anda maju saat zona Anda tidak nyaman? Saya jujur pernah dalam satu posisi itu yang blank ya. Dulu pernah saya kerja awal sudah peluang ya masih 100 juta kena tipu. Itu pernah sekitar 3 bulan, tidak, sudahlah anggap semuanya berakhir. Tapi saya perlu bergumul sama Tuhan, saya bilang Tuhan, saya akan relakan uang hilang karena nggak mungkin kalau uang ini saya kaya, dan juga tidak mungkin kalau uang saya miskin. Dan bagaimanapun saya harus menjadi yang baik, saya tinggalkan semua hal ini untuk bagaimana melihat hal itu ke depan lebih baik. Jadi tekadnya luar biasa, makanya saya selalu punya motivasi bahwa orang sukses pernah keluar dari zona nyaman. Kalau dia nggak pernah keluar dari zona nyaman, ya mungkin dia seperti biasa-biasa saja, mungkin tidak juga di atas, dan mungkin hidup makan pakai cukup. Saya dulu juga kalau hidup tidak nyaman, mau tidak keluar dari zona nyaman, mungkin bantu orang tua jaga toko, sampai hari ini juga tetap jaga toko. Dan karena saya keluar, putuskan untuk keluar, dan saya merantau, saya kerja sampai dari pegunungan, itu menjadi tantangan untuk saya, karena itu untuk saya pilihan. Dan banyak orang, anak muda dan banyak orang tidak berani menggunakan. Makanya saya selalu sampaikan dalam setiap momen, orang sukses atau pengusaha sukses berani keluar dari zona nyaman. Itulah kuncinya. Luar biasa sekali bahwa Anda pernah ditipu dengan uang yang begitu banyak. Mungkin bagi sebagian orang dia sudah bisa stroke dan sebagainya. Tapi Anda mempunyai istilahnya Anda tabah jalan, kemudian setelah jatuh bangkit. Iya. Oke. Makanya saya mau sampaikan bahwa kalau pengusaha dia berusaha terus gagal, itu bukanlah akhir segalanya, tapi itu awal daripada dia belajar bagaimana memperbaiki diri. Luar biasa. Jadi intinya memperbaiki diri. Jadi kita tidak harus menyalahkan orang lain. Baik, sepanjang Anda menjadi ketua HIPMI, kesibukan Anda dan sebagainya, bagaimana hubungan antara HIPMI dengan pemerintah daerah itu sendiri? Ya, di Papua Barat ya. Iya. Ya, karena saya ini baru kebetulan baru 6 bulan menjabat, saya masih aktifkan administrasi dan juga keadaan untuk kita mengamankan semua agenda dan melakukan hal lain, dan komunikasi dengan Kepala saat ini cukup baik. Kita selalu beliau juga support bahwa ini tanggung kita bersama dan seluruh orang dibuka untuk komunikasi. Pernahkah ada kesulitan sepanjang yang memang baru tadi itu memasuki 7 bulan ya Anda menjabat sebagai ketua HIPMI? Adakah elemen-elemen masyarakat yang membantu Anda dalam istilahnya berkomunikasi dengan masyarakat di bawah? Mungkin ada hal lain dengan melihat mungkin Anda masih muda terus sebagainya, atau memang dukungan terbesar ada dari keluarga ataupun dari HIPMI itu sendiri? Ya, pertama pasti posisi saat ini pasti istri saya pasti mendukung ya, karena dengan menikah masih usia pernikahan masih 2 tahun, pastikan waktu kurang dan berkurang. Dengan saya menjadi ketua provinsi, tapi syukur untuk Tuhan, istri saya selalu support, mendukung setiap kegiatan saya dan juga memberi ruang untuk bagaimana ya, kalau sudah beri tanggung jawab, bagaimana kita memberi waktu. Mungkin waktu sama keluarga berkurang ya, dan istri pahami itu bahwa inilah semacam bagian kita dan tanggung jawab kita bersama. Kita sudah berani mengambil tanggung jawab, kita harus jalani. Baik. Apa yang bisa Pak William yang disampaikan sebagai ketua umum HIPMI sendiri, khususnya Papua Barat? Kita tahu putra daerah dan putri daerah di sini untuk menjadi pengusaha itu bukan tidak bisa. Sebetulnya mereka bisa, hanya membutuhkan peluang, motivasi atau motivator yang tepat sehingga mereka bisa membuka usaha sendiri, mengelola apa yang mereka punya sendiri dari awal, walaupun itu kecil, tetapi harus ada misalnya ada pemerintah memberikan motivasi atau misalnya peminjaman modal dan sebagainya. Menurut Anda sendiri sebagai ketua HIPMI bagaimana? Saya selalu sampaikan tadi, saya ada dulu awal saya ini bahwa saya satu keterkaitan. Pertama itu bagaimana kedekatan saya dengan daerah. Kita tidak bisa pungkiri semua dan kita tidak bisa tutupi semua bahwa penguasa dan pengusaha tidak bisa dipisahkan. Benar, saling kadang-kadang Ada tertentu, ada terkait. Kita pengusaha sehebat apapun kalau tidak ada penguasa atau pemerintah, bagaimana kita bisa maju? Saya sadari waktu saya jadi ketua bagaimana kita berseberapa, kita tidak dibuka ruang pemerintah,
saya buat beberapa kegiatan manuver dan semua dari hari ini pun bagaimana juga ada ruang untuk pemerintah itu menjadi satu program saya itu pun yang saya lakukan di Papua. Mungkin belum saya sebutkan hadir dengan kota provinsi juga hubungannya baik-baik saja, tapi kita tidak dilibatkan kalau sebuah pemikiran-pemikiran kita. Jadi ada termin dan batas. Tapi hari ini sudah lebih baik dan kita diterima oleh kebutuhan besar. Jadi gebrakan Anda lakukan pada saat Anda menjadi ketua HIPMI Kaimana, kemudian Anda lakukan itu di Papua Barat, dan Anda rasa bahwa itu sangat cocok atau pantas atau menurut memang harus, karena kita pikir semua bahwa kita tidak mungkin bisa yang tadi aku sampaikan pengusaha laut asli Papua, wanita, putra, putri, bagaimana kita lakukan hal kalau kita bukan pemerintah, kita tidak ada pemerintah, kebijakan tidak berada di kita. Saya mau sampaikan selalu bahwa nilai IPM kita ini kedua terendah di Indonesia setelah Papua. Kenapa? Ini bukan para pemerintah. Hari ini kalau pengusaha lokal kita, pengusaha OAP atau pengusaha yang non OAP tapi juga lokal mau disandingkan dan dibuat tarung bebas dengan pengusaha dari luar, kita tidak punya kapasitas. Dari segi peralatan kita kalah, SDM kita kalah, finansial kita kalah, itu jauh. Makanya saya butuh juga untuk peran daripada pemerintah provinsi dan kabupaten berikan ruang untuk teman-teman pengusaha lokal. Jangan kasih proyek 100 juta, 200 juta, itu bukan menghidupkan, mematikan mereka. Minimal kasih mereka 500 juta atau 1 miliar. Terus ke depan kalau mereka kerja baik, kualitas baik, kasih pengusaha naik kelas supaya pengusaha ini naik. Terus ada batasan bahwa setiap kali investasi yang turun itu adalah proposalnya untuk pengusaha lokal dan sudah ditentukan. Jadi itu menjadi hal yang pasti. Contohnya kalau kayak saya lihat, saya kasih contoh yang real, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tuh mungkin lebih duluan Kalimantan Timur, tapi lihat di posisi nasional banyak pengusaha nasional berapa kali dari Kalimantan Selatan. Kenapa? Karena saat itu pemerintah memberi proteksi. Kalau orang punya IUP batang bara dari pengusaha nasional, jalan holdingnya itu tidak boleh pengusaha nasional, itu harus pengusaha lokal. Dan juga pelabuhan, itu yang saya berharap berada di pelabuhan. Bahwa kalau pengusaha luar sudah ambil tambangnya, hilirisasi, contohnya jalan holdingnya, pelabuhannya tidak boleh pengusaha luar, harus pengusaha lokal. Kita harus ada keseimbangan. Ada keseimbangan dan ada simbol mutualisme. Jadi ada keterkaitan. Kalau semua diambil oleh pengusaha nasional, ya sama aja kayak Kalimantan Timur. Saya beri contoh ya. Kalau Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan perbedaan jauh. Lebih banyak Kalimantan Selatan. Padahal provinsinya baru. Karena kenapa? Uang yang digarap ke Papua dibawa ke Jakarta untuk dibangun di Jakarta. Kalau setidaknya pengusaha lokal terlibatkan dan investasi itu dapat tambah pengusaha lokal, nggak mungkin kita ini bangun hotel di Jakarta, pasti kita bangun hotel di Papua Barat atau bangun fasilitas lain. Karena perputaran uangnya di daerah. Iya. Luar biasa sekali ya. Kemudian yang Pak William lihat sendiri untuk kita lihat kan mau ada pemekaran Papua Barat ya. Apakah ada perencanaan nanti setelah itu? Ya, saya berharap Dari HIPMI sendiri, sudut pandang Bapak sebagai ketua HIPMI sendiri. saya jujur sebagai seorang ketua HIPMI dan secara pribadi saya sangat mendukung proses DOD karena kita tidak bisa memungkiri semua bahwa dengan adanya kursi baru pasti ada ruang-ruang untuk ekonomi muncul dan kita tidak bisa memungkiri bahwa kalau ekonomi itu muncul pasti ada dampak yang terjadi dan ada daya saing. Mungkin hari ini cuma di Papua cuma ada 2 provinsi, kalau bisa di 5 provinsi atau 6 provinsi itu bisa menjadi daya saing bagaimana provinsi-provinsi di Papua ini membuktikan siapa yang terbaik. Ini kan membutuhkan kerjasama juga dari pihak pemerintah dengan investor tentunya. Dalam hal ini apakah antara investornya kemudian HIPMI sendiri, ini kan badan yang ada di daerah, kita tahu. Sementara misalnya ada investor asing, bagaimana kita lihat hal ini? Iya, makanya saya selalu bilang bahwa ini menjadi peran pemerintah. Makanya kalau ada pengusaha dan penguasa atau pemerintah itu harus dipisahkan. Kenapa? Karena kalau kita tidak di-backup oleh pemerintah, dan pemerintah tidak buka ruang untuk kita, bagaimana kita mau masuk? Kita sadari semua bahwa investor semua. Pada tadi acara kami sebelumnya saya sampaikan bahwa selalu mereka sampaikan bagaimana peranan pengusaha lokal untuk mendukung hilirisasi atau investasi mereka di Papua Barat. Saya tanya, apa dampak yang diberikan oleh investasi pada pengusaha di Papua Barat dan juga dampak ekonomi yang terjadi. Kalau ini cuma kekayaan alam kita diambil dan dibawa ke pulau tempat lain, yang mending nggak usah. Tapi kita minta dilibatkan bagaimana itu proporsinya.
mungkin pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa dikelola oleh pengusaha-pengusaha daerah. Kan kita tidak bisa bilang bahwa kita mungkin tidak bisa ngebor, tapi mungkin jalannya apanya itu menjadi keahlian kita. Dan kemarin itu uang itu bisa dikasih tuh pengusaha-pengusaha lokal di Bali. Luar biasa sekali. Jadi saya berpikir bahwa di sini juga HIPMI punya peranan untuk melobi ke pemerintah, kemudian memproteksi atau membimbing pengusaha-pengusaha kecil bagaimana mereka bisa mandiri, kemudian mendapat pencerahan, ada keseimbangan sehingga mereka merasa bahwa jadi pengusaha itu ada jalurnya, gitu. Jadi tidak langsung shoot langsung gitu, jadi pasti ada jalur-jalur yang memang harus dipilih. Itu memang butuh semacam apa ya, bimbingan. Di sini HIPMI yang sangat dibutuhkan. Mungkin ada program lain yang bisa selain Go to Tempus, ada program apa untuk pengusaha-pengusaha lokal, khususnya kita punya Mama Papua ya, yang kita lihat mereka punya kerajinan dari nilam itu kan bagus sekali, merajut itu bagus sekali, tapi kurang diperhatikan. Padahal itu kalau mau dilihat itu kearifan lokal yang bisa menarik wisatawan asing sebetulnya, tapi sepertinya kurang diperhatikan. Mereka kurang terlalu diberikan ruang untuk bagaimana mereka bisa menjual apa yang menjadi kreativitas, kan itu handmade. Dan itu sangat bagus, itu atribut dari Papua yang memang harus kencang. Kalaupun kita lihat Moken sudah diangkat menjadi salah satu ikon nasional budaya kita, masih banyak lagi sebetulnya yang harus digali. Dan ini menjadi catatan tersendiri untuk HIPMI dan pemerintah daerah bagaimana bisa memperhatikan, khususnya kita punya orang tua yang ada di Papua yang memang mereka punya modal sangat sedikit, tapi sayangnya kurang ada sentuhan. Makanya tingkat keresahan saya sebagai ketua HIPMI kemarin waktu melakukan kegiatan 50 tahun yang saya baru pulang dari pagi sampai Sorong, bahwa itu ditanggung jawab semua. Hari ini seorang bilang bahwa ini tanggung jawab pemerintah. Saya selalu bilang bahwa itu pasti tanggung jawab pemerintah. Semua yang diberi kepercayaan dan kelebihan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Makanya kemarin dalam ekspos HIPMI di Jakarta, saya membawa mungkin lebih dari 100 produk UMKM di Papua Barat. Dan saya bawa ke Jakarta dan ekspos. Dan jujur dalam ekspos kemarin kita dari 34 provinsi, saya mau katakan bahwa kita di stand kita di Papua Barat itu yang paling ramai karena paling banyak kerajinan dan paling banyak bahan-bahan yang kita bawa, dan kita punya stand yang paling ramai. Dan itu menjadi satu niat saya bahwa itu tanggung jawab kita, bagaimana kita bisa memasarkan. Ini bukan tentang statement, tapi tentang niat untuk kita memasarkan kerajinan tadi yang berada di UMKM yang kita bawa ke Expo Jakarta. Kemarin saya ke Singapura juga, ada beberapa produk makanan saya bawa juga untuk tampilkan di sana. Secara tidak langsung memperkenalkan langsung. Walaupun ini memang awal karena mungkin lebih sulit, tapi ini bukan terlambat, menjadi tanggung jawab kita semua. Baik, itu semasa pandemi kemarin dengan yang sekarang apa perbedaan yang Pak William rasakan sebagai ketua HIPMI sendiri? Ya pasti hari ini sudah dari pandemi menuju endemi ya, dan ini betul terjadi. Pasti ada dampak. Kita nggak perlu memikir semua bahwa saat COVID menguncang kita 2 tahun lebih ini, semua sendi-sendi ekonomi dan semua pusat-pusat itu semua terisu, apalagi UMKM ya. Tapi ini menjadi langkah baru bagaimana kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk meningkatkan. Walaupun memang kita Indonesia cukup baik untuk menangani COVID dan pertumbuhan ekonomi kita sudah hampir kembali menuju normal, tapi ya hari ini juga pasti banyak ya pengusaha-pengusaha yang dan perusahaan UMKM yang mungkin 2 tahunan sudah tutup. Dan ini tanggung jawab kita semua bagaimana mengenjot kembali semua bisa berkembang. Katakanlah bahwa dalam tahun pembenahan ya, pembenahan setelah banyak yang berbuktikan, tapi banyak juga yang mulai lagi dari nol, sehingga memang terasa agak berat. Disinilah mungkin HIPMI bisa memberikan suplemen khusus motivasi sehingga mereka merasa bahwa mereka tidak sendiri di jalan. Bagaimana? Makanya saya sampaikan kemarin waktu mengingatkan bahwa pengusaha yang lulus jangankan untuk berkembang, bertahan saja dalam masa pandemi itu dia sudah berhasil. Ya pasti dalam pengusaha itu ada naik dan turun. Kedua bagaimana itu bukanlah akhir dari segalanya. Bagaimana kita berikhtiar, kita mencoba untuk bagaimana cari perubahan terbaik, untuk bagaimana menjadi pengusaha kita ke depan. Ya badai itu pasti selalu datang. Mungkin salah satunya dengan COVID ini. Ya bagaimana sebagai pengusaha kan berusaha. Bagaimana jadi pengusaha dan berusaha itu harus dijadikan satu spirit, bagaimana tidak ada kata untuk menyerah.
mencoba lagi walaupun gagal. Yang luar biasa. Satu yang terakhir, Pak William, bagaimana motivasi ataupun pesan moral khusus untuk kita punya adik-adik Papua ini yang mungkin punya usaha-usaha kecil, mungkin jujur ya, misalnya saya di jalan itu mereka menjual bensin, kemudian kerajinan tangan yang hanya taruh di pinggiran jalan. Sebetulnya kalau saya pribadi melihat, apakah ada pemerintah atau bagian-bagian tertentu yang kurang peka melihat ini? Mungkin saya pribadi mewakili masyarakat mama-mama Papua dan adik kita di luar sana, bagaimana pesan manis ini Pak William sebagai ketua HIPMI tadi sudah menyampaikan membawa beberapa produk continue, sehingga masyarakat atau masyarakat Indonesia sebagian kan tidak semuanya tahu Papua itu seperti apa, untuk mengetahui adat istiadatnya apa yang menjadi kuliner khas di sini mungkin belum terlalu tahu, bahkan kunjungi juga belum. Jadi mungkin Pak William mungkin bisa menyampaikan statement kepada mama-mama Papua, kita punya adik-adik Papua yang memang sekarang lagi merintis, lagi berpikir dengan susahnya bagaimana membangun usaha yang kecil yang kemudian memerdekakan keuangan mereka dan mereka bisa menjadi pribadi yang mandiri, tidak bergantung dengan orang tua. Seperti itu. Ya, sebenarnya tadi ya saya berharap dengan program ini menjadi pesan untuk semua bahwa satu dulu pengusaha yang pasti dipisahkan dulu uang yang untuk digunakan untuk usaha dan uang yang digunakan untuk kebutuhan pribadi. Kebanyakan pengusaha lokal atau pengusaha oriental ini tidak membedakan mana uang pengusaha, mana juga uang untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kadang tercampur-campur ini kita jadi nggak tahu manage-nya. Inti dari kata itulah manage, bahwa kita harus manage itu dengan baik, bahwa kalau kita punya penghasilan 20.000 kita pakai 5.000 atau 10.000. Kita harus supaya mana? Sisanya Safety untuk usaha, atau keuntungan dari usaha kita pakai dulu gitu. Keuntungan usaha 20.000, 5.000 atau 10.000 pakai untuk ini, 10.000-nya dan modalnya harus tetap. Jangan diambil semua. Yang kedua, sebenarnya ini tanggung jawab semua pemerintah, daerah juga provinsi. Saya selalu gaungkan bahwa saya berharap di setiap kabupaten kota itu dibuat pusat oleh-oleh yang dikelola dan dibentuk oleh BUMD. Dan dari BUMD itu membuat pusat oleh-oleh atau sekitar kayak toko grosir atau oleh-oleh itu. Dari pusat oleh-oleh itu dikumpullah semua kerajinan-kerajinan dan juga produk-produk UMKM khas dan produk UMKM, batik dan lain-lain yang dikumpulkan di situ. Dan mungkin BUMD mengambil berapa persen keuntungan, tapi jelas bahwa orang akan kota Sorong sudah ada pusat oleh-oleh. Dan saya melihat hari ini belum ada dilakukan pemerintah manapun. Kalau di daerah lain, saya sudah pergi di Jogja, itu jelas sekali kita nyarinya tidak susah. Tidak kesana kemari, kita sudah tahu kalau langsung ke sana kita tinggal yang penting punya uang, sudah kita mau beli apa oleh pulang ke kampung halaman. Dan mungkin pemerintah melihat itu hal yang kecil, tapi menurut saya hari ini kalau kita kembali ke Krishna, kita bisa lihat bahwa semua pusat oleh-oleh, pusat PMKM dikumpulkan di sana. Itu menjadi potensi dan juga ruang-ruang ekonomi baru untuk para PMKM. Hari ini saya lihat semua semangat itu ada, tapi kita tahu cara marketnya bagaimana. Orang juga yang beli cara bingung tempatnya di mana, dan juga orang yang jual juga bingung taruhnya di mana. Iya, dan saya butuh hari ini, bahkan saya selalu sampaikan bahwa kita disamakan dengan Bali dan tempat lain. Itu kita butuh pemeran pemerintah. Bagaimana untuk ini membuat langkah ini supaya semua pusat oleh UMKM terpusat pada satu pusat yang dikelola oleh BUMD atau investor. Jadi bola panasnya kembali ke pemerintah, tentunya ke instansi terkait untuk mengelola dan tentunya kerjasama dengan ini. Ya, kita selalu kalau ini dilibatkan untuk pemikiran, kita selalu siap bagaimana mengawal semua kebijakan pemerintah untuk bagaimana pertumbuhan ke depan jauh lebih baik. Itu harapan Anda ya, Papua Barat menjadi lebih baik. Baik pemirsa, itu tadi suara hati dari seorang ketua HIPMI, Pak William Henry, dengan begitu banyak strategi yang sudah saya siapkan, kemudian harapan-harapan yang sudah digaungkan bersama. Berharap juga bahwa pada momen hari ini perjumpaan saya dengan beliau memberikan suplemen, memberikan angin segar khususnya kepada Bapak Ibu pengusaha muda yang memang masih lokal, tapi mari kita jadikan kekhasan yang masih lokal ini kita bawa ke tingkat nasional bahkan internasional. Yang kita butuhkan di sini adalah perhatian dari pemerintah. Dari HIPMI sendiri siap membantu dan tetap menjalin komunikasi dengan pemerintah, bukan begitu Pak William? Baik, sahabat Indonesia, tentunya menjadi pengusaha membutuhkan niat,
kerja keras, kemudian strategi, setelah itu keseimbangan dalam finansial ataupun keuangan seperti yang tadi kita bahas bersama dengan Pak William Henry, Ketua HIPMI dari Papua Barat. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kita sekalian. Pak William, terima kasih sekali lagi untuk kesediaannya, luar biasa dengan jiwa yang begitu muda, beliau mempunyai semangat, tentunya akan menularkan hal-hal luar biasa untuk adik-adik sekalian, mahasiswa. Jangan pernah berhenti untuk mencoba, karena menjadi seorang pengusaha tidak boleh mundur dan tetap harus bisa keluar dari zona nyaman. Baik, sahabat Indonesia, sayang sekali waktu kita telah habis dan saya akan berpisah dengan Anda dengan Pak William Henry malam ini. Berharap kalau misalnya saya sendiri atau sahabat Indonesia mengundang Pak William untuk episode berikut, mungkin kita dapat berbagi dengan sahabat Indonesia, khususnya untuk keluarga besar Papua Barat tentunya ya, dan ini menjadi satu cermin untuk kita bersama bagaimana berusaha mengembangkan potensi diri tentunya dengan modal usaha dan juga dapat melangkah maju, tidak takut untuk merugi tetapi berusaha dan tidak harus mengharapkan uluran tangan orang lain, dari diri sendiri dulu tentunya ya Pak William ya. Baik sahabat Indonesia, terima kasih banyak. Hari ini kami sudah berbagi dengan seorang pengusaha muda yang luar biasa yang menjadi motivator dan juga penyemangat untuk seluruh sahabat Indonesia tentunya. Saya Jenteng Suta dari Kota Sorong, dari lobi Hotel Kiryat, malam ini mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu.